Halo anak-anak ibu kelas 8, apa kabarnya semua? Tetap semangat belajar ya nak. Ayo, ibu harap kalian tetap bersemangat belajar ya, dan tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Bagaimanakah makanan itu? Zat-zat apa saja yang kita butuhkan? Dan bagaimanakah makanan itu diproduksi supaya menjadi energi? Itulah yang kita pelajari dalam sistem pencernaan pada pagi hari ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik apa yang ibu jelaskan dan simak dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat mengerti dan memetik apa yang mau ibu sampaikan kepada kalian. Itu maksudnya adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kita hanya bahas itu untuk pagi hari ini. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh kita itu adalah nanti akan kita lihat sebagai apa yang ibu jelaskan. Tapi sebelumnya itu ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi. Nah, sekarang kita lihat dulu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Sering kalian dengar apa yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang kita lihat dulu nutrisi atau gizi merupakan zat yang sangat penting bagi tubuh sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh kita, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak atau disebut dengan makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit yaitu vitamin dan mineral. Nah, jadi lemak itu bukan kita perlukan dalam jumlah sedikit, tapi kita butuhkan dalam jumlah yang banyak. Sekarang kita lihat dulu yaitu zat-zat makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Ya. Setiap hari kalian memakan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan suatu senyawa organik yang mengandung molekul karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen. Karbohidrat memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai sumber energi. Yang kedua, mengatur proses metabolisme dan menjaga keseimbangan asam basa. Yang ketiga, membantu proses penyerapan kalsium. Yang keempat, mencegah terjadinya konstipasi. Dan yang kelima, sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh kita. Nah, ada 3 jenis karbohidrat yang biasa kita konsumsi, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Gula disebut dengan karbohidrat sederhana, contoh buah-buahan, madu, sedangkan pati dan serat disebut dengan karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, jagung. Sedangkan makanan yang mengandung serat antara lain roti gandum, sereal, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, itulah jenis-jenis karbohidrat yang kita perlukan. Jadi karbohidrat ini adalah dikatakan ini juga sebagai dengan bahan makanan pokok atau bahan dasar. Nah, karbohidrat ini kita perlukan dalam jumlah yang banyak atau dia disebut dengan makronutrien. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengkonsumsi karbohidrat. Tetapi kalau umurnya sudah agak lanjut, karbohidrat ini harus dikurangi. Yang diperbanyak adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah jenis makanan kita yang pertama. Nah,
Jenis makanan kita yang kedua yaitu lemak, ya, lemak. Tentunya kalian sering dengar apa itu lemak. Lemak itu adalah zat makanan yang kita perlukan dalam jumlah yang banyak, ya, dalam jumlah yang banyak. Lemak itu kita perlukan. Nah, lemak ini ada dua jenis. Ada dua jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh, atau lemak nabati, ya, atau lemak nabati, yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, seperti misalnya kelapa, ya, kacang. Nah, sedangkan lemak hewani yaitu yang berasal dari hewan, misalnya mentega, susu, telur, dan ikan segar. Nah, apa itu lemak? Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, oksigen, dan kadang-kadang ada fosfor dan nitrogen. Lemak itu tadi saya katakan berasal dari tumbuhan, dikatakan lemak nabati, seperti kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan alpukat. Sedangkan lemak hewani yaitu daging, keju, mentega, susu, ya, telur, terutama kuning telur, dan ikan segar. Lemak itu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Makanya kalau kita banyak makan lemak, harus banyak olahraga, jadi energinya cukup. Yang kedua sebagai pelarut vitamin, vitamin A, D, E, dan K, disebutkan vitamin AD. Yang ketiga komponen membran sel dan garam empedu. Dan yang keempat sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Makanya kalau kita ke tempat-tempat yang dingin, kita perlu banyak mengkonsumsi yang namanya lemak. Kenapa? Karena itu diperlukan untuk apa? Lemak itu diperlukan untuk sebagai sumber energi, sebagai sumber panas. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga yaitu protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, ya, nitrogen dan fosfor, ya. Itu yang itu adalah kandungan daripada lemak, protein. Nah, protein juga ada dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani, ya. Protein nabati dan protein hewani. Protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau. Protein hewani diperoleh dari hewan, ikan, daging, susu, dan telur. Protein memiliki fungsi yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan, sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Dan yang keempat, untuk membantu pertumbuhan. Makanya anak-anak kami yang masih dalam proses pertumbuhan, kalian harus banyak mengandung makanan yang namanya mengandung makanan yang berprotein tinggi. Kenapa? Karena kalian masih sangat membutuhkannya, ya. Itulah unsur zat-zat makanan yang kita perlukan dalam jumlah besar, makanya disebut dengan makronutrien, ya. Jadi protein, karbohidrat, lemak kita sebut itu dengan makronutrien atau yang kita peroleh, yang kita butuhkan dalam jumlah besar. Nah, yang lain adalah kita butuhkan dalam jumlah kecil, tetapi harus ada karena dia tidak bisa digantikan oleh zat lain. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin itu berdasarkan kelarutannya kita bagi menjadi dua. Yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta yang larut dalam air seperti vitamin B dan C.
Khusus vitamin D itu kita peroleh disintesis oleh tubuh kita dari sinar matahari. Secara umum vitamin itu memiliki fungsi dalam pertumbuhan, pembentukan sel, berperan sebagai koenzim, pengganti enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Yang keempat adalah mineral, yaitu merupakan bahan-bahan organik yang berfungsi sebagai zat pengatur dalam tubuh. Jadi dia mengatur keseimbangan. Makanya mineral itu diperlukan dalam jumlah sedikit, tidak boleh banyak dan tidak boleh sedikit. Karena mineral merupakan zat pengatur, diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, nanti di tayangan berikut kalian akan melihat tabel vitamin dan mineral ini, nah supaya lebih terperinci. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan yang keenam, yaitu air. Air memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu sebagai pengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh, kemudian melembabkan mulut, mata, dan hidung, melindungi organ vital tubuh kita dan jaringan-jaringan tubuh, membantu mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran yang keluar dari tubuh, melumasi persendian, serta membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Inilah fungsi air dalam tubuh kita. Nah, berikut ini akan Ibu tayangkan beberapa tabel, yaitu tabel tentang vitamin dan mineral. Nah, ya, vitamin dan mineral. Ibu harap tabel ini kalian pelajari mulai dari vitamin, jenis-jenis vitamin, sumbernya, defisiensinya, dan manfaat daripada vitamin itu. Nah, begitu juga dengan mineral. Ibu harap kalian baca bagus-bagus mengenai jenis-jenis mineral, fungsinya, sumbernya, dan akibat defisiensi atau kekurangannya. Nah, demikianlah materi kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, rajin berdoa, kerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru, Ibu Guru. Terima kasih dan selamat siang. Salam sehat.